Hadis nomor 136. Jika kalian, dawuh dari Nabi Muhammad SAW, jika kalian makan bersama kemudian kalian sudah kenyang, maka jangan angkat tangan kalian dari tempat makan itu sampai teman-teman kalian juga ikut mengangkatnya. Kenapa kok kita diperintah nggak boleh selesai dulu? Fa innahu yukhjilu jalisahu, karena kalau kita selesai lebih awal itu akan membuat teman kita merasa malu kalau makan bareng kita. Ini takallama anil adab. Ini kaitannya dengan etika makan. Dalam hadis Nabi menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku itu, kata Nabi Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak itu bukan hanya berkaitan dengan anak ke orang tua, murid kepada guru, tetangga, sesama, teman, saudara, enggak. Tapi akhlak itu mencakup kepada semua aspek kehidupan kula jenengan. Termasuk akhlak ya ketika di ngaji kita, ketika di masjid, akhlak dengan Quran, akhlak dengan binatang. Loh, binatang gawe akhlak. Kita dengan binatang pakai akhlak tapi namanya rahmat kepada binatang. Dengan makan, dalam kondisi makan itu ada akhlaknya juga. Nah, salah satu akhlak yang digambarkan Nabi Muhammad di antaranya, kalau bisa kita itu makannya berjamaah. Semakin banyak dalam satu talam, satu nampan atau satu piring itu tangan, tambah akeh tangani, tambah akeh barokai. Tapi biasanya awak dewi kan ndak. Kita golek kanca mangan iku milih-milih. Lek sing mangan iki ketokane wakeh, cepet, wis aja mangan ambek dhek, wis ngentek-ngenteki iki. Enak. Mesti sing digolek iku kanca sing mangane titik, mangane suwe. Cek awake iso wareg. Ya itu bukan bicara akhlak, tapi itu bicara siasat teknik kita itu. Paham ya? Jadi kata Nabi Muhammad, ya semakin banyak tangan, semakin banyak barokahnya. Wal barokah fil akhir, dan barokah makanan itu seringkali ada di paling akhir. Jadi jenengan makan satu nampan dengan temannya, maka usahakan jenengan adalah orang terakhir yang makan di situ. Tapi pada kenyataannya sing paling akhir itu di mata kita itu adalah wong sing paling akeh mangane biasanya. Gak enak, ono kesan gak enak. Wong sing paling akhir ngangkat tangan itu berarti wong sing paling akeh porsi makan, ya kan? Nomor 2, wong sing akhir mangan berarti dia sudah siap untuk bagian bersih. Wong kalau gak ada rencang di pondok, subhanallah. Kalau makan gak pernah gak jamaah, mesti jamaah. Tapi punya kebiasaan unik, dia selalu selesai makan itu sebelum teman-temannya selesai makan. Jadi semangat kabeh, tengah-tengah mangan dhek nyengkiri dhisik. Alasannya simpel tadi, dhek males untuk bagian bersih. Iya nih. Lah, ini adab yang dicontohkan Nabi Muhammad di sini. Kalau kita makan sama saudara kita, sama teman kita, jenengan wareg, ojo nyengkri, gitu loh. Kita makan 5 orang ini, aku wareg rek. Biasanya kita kan langsung aja nyengkri, pergi. Nah, itu kata Nabi Muhammad, fa innahu yukhjil jalisahu, bikin risih orang yang makan, gara-gara gak enak, gitu loh. Terus jabar khotirnya kita, jabar khotir itu apa sih? Ngelegakno ya. Bahasa kita ngelegakno. Iya, ngelegakno ya. Jabar khotirnya kita padahal wareg, cuman
Dek kono ae wis lungguh ambek ngajak ngobrol, ambek titik. Nah, itu nggak jadi masalah. Supaya apa? Supaya mereka yang makan itu tetap langsung tetap makan. Tapi lek kene nyingkri, itu banyak apa? Orang-orang berspekulasi karepe dhewe. Engko gak enak paling iki. Kan ngono salah satunya. Iya kan? Apa maneh sing nggawa sik mangan, sing gawa panganan iki sik mangan sian. Kemudian temannya pergi kan, masuk gak enak masakan ibuku, kan gak enak kayak gitu. Lah terus gimana? Tetap di situ, jangan pergi sudah, biarin. Tapi tidak biasa ya. Kita kalau sudah ya pasti pergi lebih dulu. Fa innahu yukhjil jalisahu. Bahkan saat temeni, cuman Kulo sering kali sebenarnya juga melakukan kesalahan ini. Kalau kita undangan kan mesti oleh panganan kan. Nah, itu jangan ditolak sebenarnya. Apa maneh jenengan cedek ambek tuan rumah. Ngelegakno mangan, masih titik, masih gantek gak apa-apa. Tapi aku cerita suara. Orang kan punya siasat. Lek jenengan kate diundang, jenengan berarti kudu siap no. Iya, masa kudu jaga malu nanti ya. Kok edahe ngono ta kok edahe? Kudu siap lu ya. Pokoknya lamuno jenengan makan sebelum undangan, tapi ojo sampai warat. Itu adab itu, dan itu diajarkan sama Sayyidina Ali. Qabihun birrajul an yakhruja ila akhihi. Elek wong iku metu ketemu dulure dalam kondisi perutnya masih kosong. Ketemuan yuk nang jenengan luwe iku elek iku. Jenengan gantungno kepada orang nanti. Jagakno akhirnya. Lah kalau undangan gimana? Ya kita normalnya aja, lek mantenan biasanya oleh mangan. Tahlilan tergantung sih. Lek tahlilan yang 7 hari itu iku ono gak mangan nih biasa itu. Iya kan? Lek undangan mangan lek undangan, tapi ya gak semuanya makan juga. Yang kula ceritakan tentang jenengan ambek abi padha luwene, padha gak gelem makan ambek abi. Wis mi engko ae undangan akiku atau apa lu lali ya. Aku gak mangan, abi gak makan. Ya khawatir kalau kita makan nanti di acara tambah nggak makan nanti. Ternyata di acara temenan gak oleh panganan. Garingan, aku bingung. Allah di hatiku garingan. Barengono berkatane ember sembako. Garingan itu ternyata bukan hanya di tempat. Sak berkatane pun garingan. Betul oleh beras 3 kilo berapa? Kalau kemasan berapa beras itu? Selain 5 kilo berapa? Enggak ada. 3 kilo ada, 3 kilo. Oleh gula, oleh minyak, oleh kecap, oleh mie endok akeh. Cuman garingan. Dan ternyata Umi di rumah pun juga nunggu berkat. Wah, itu episode paling baik itu. Amin ya Allah, mau boleh Arab-Arab aja nih kata. Saat temennya bukan berharap makan ya. Kita berpikir normalnya kayak gitu orang itu ya. Ternyata kecelik kabeh. Sing kula kecelik di lokasi, sing kula kecelik di gini. Ya, pada intinya di sini adab yang diajarkan Nabi Muhammad, jangan kita ngangkat tangan sebelum teman-teman kita selesai makan. Atau kalau jenengan jamu orang di rumah, ini adab yang ya mungkin dibahas di urfun nas. Biasanya kalau ada tamu saudara atau siapapun yang datang ke rumah dari jauh, kita siapkan makan. Itu kulo, abi, umi masuk. Kita nggak nunggoi gitu. Kita masuk. Sampai sekiranya kerungu wis mari bos kita ngeluncur banyu tahu apa itu kan tanda-tanda sudah selesai makannya kan, baru kita keluar di situ. Kenapa? Karena kalau kita tunggoi sungkan, singkat ini mangan akeh itu enggak enak kan gitu. Tapi insya Allah itu enggak berlaku bagi teman-teman remas. Saat temen tuan rumah itu masih jenengan mangan akeh gak masalah.
karena memang sudah disiapin kan gitu. Sing masalah itu lek jenengan bungkus-bungkus itu masalah itu. Jadi jangan makan banyak, oke nggak masalah, nggak apa-apa. Terus jangan bahas harga makanan ya. Jangan jamu wong iki acara. Wong ditukokno tarim, ditukokno bosgil, ditukokno pokoknya serba beli lah. Orang tamu itu makan lahap, jangan ngomong bosgil saya kita tambah larang. Tarim tambah larang. Kan ada ini. Intinya niat jamu apa niat garak wong muntah-muntah ini. Nah. Itu cerita dari saya punya guru Ustaz Nasihin Nur. Ustaz Nasihin Nur itu paling suka sama belinjo apa melinjo sih? Belinjo suka beliau. Jadi kebetulan datang ke salah satu rumah, diajarin belinjo nih, wong jamaah ngaji. Anggap kula nang kaji ma'ruf lah. Tak ajangi belinjo nih mangan, wakeh. Celetuk sing duwe omah. Ya Allah Ustaz, mundak kabeh Ustaz. Tahun wingi belinjo sakme, tahun iki iku sak kasih sing dahariku langsung rasane lek iso dimuntahno dibalekno iku kali itu. Nah, kita nggak mungkin kayak gitu. Itu kan zauk, artinya kita peka lah. Hal-hal yang membuat orang itu mutus, selera makannya hilang, sungkan dan lain sebagainya itu dihindari. Termasuk ini Rasulullah mengajarkan di sini satu hal. Ojo garakno konco manganmu iku merasa risih gak enak. Sehingga yang semisal dengan ini itu hukumnya sama semua. Nah, termasuk adab itu. Jadi kan lek nyuntek apa? Itu apa jenenge? Wedang, nah. Terus sedot. Kan ono suarane biasa. Itu bukan adab itu. Kadang orang risih kayak gitu. Iya kan? Gak enak. Wong teman saya muntah ya. Enak-enak makan, konconya di sebelah muntah, bukan muntah, nggak disengaja, digain-gain, muntah memang. Ketika muntah langsung koncoku gak kelemangan, gak mangan. Mungkin apa, kayak gitu apa, alergi atau apa, wallah alam ya. Jadi gak kau langsung, ketok wong muntah kayak gitu. Ini insya Allah jenengan saya kira enggak. Mas Yoko tonggone ngentut ngopo ae, dilanjut pokoknya Cio. Sing penting enak Cio. Idza hajar rajul bimalin haram. Kemudian hadis selanjutnya berkaitan dengan harta haram. Orang itu kalau haji pakai harta yang haram, koyok-koyok uang iku lek mali judi, mari ngono sedekah, maka sedekah itu menghapus menghapus dosanya judi. Kan koyok-koyok ngono. Ini bukan logika. Apa jenenge itu? Yes, logika itu ya. Ini pemahamannya orang awam kayak gitu. Sedekah ae. Sedekah gak apa-apa, mesti gitu kadang. Tolak balak. Tolak balak iki lho. Wong dalam Quran itu dibilang ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bojone Abu Lahab itu bibi sambungi Kanjeng Nabi itu kaya, Ummu Jamil itu. Tapi ketika Abu Lahab bilang, "Oh, kon ngancam aku Muhammad bahwasanya Tuhanmu kate nyiksa. Aku sugih," jarnya Abu Lahab. "Aku sugih, bojoku sugih." Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Ya, kekayaan itu enggak bakal bisa mencegah dari amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya enggak ada solusi menggunakan harta yang haram untuk alasan apapun itu enggak bisa. Supaya suci Ustaz gak iso, nun sewu. Kotoran kita, kotoran manusia, mau itu kotoran belakang atau dari jalur depan kencing, kapan itu kemudian menjadi suci? Gak ono. Mau diolah jadi apapun, bahkan jadi makanannya apa? Lele, tetap itu hukumnya adalah najis. Iso suci ndak ono. Yang suci itu hanya fadholatul anbiya,
Kalau bahasa kita kan kotoran, tapi bahasa untuk para nabi itu fadolat. Fadolat itu hal yang tidak diperlukan. Sampai ulama itu membahasakan bukan kotoran nabi, enggak, tapi fadolat, sesuatu yang enggak diperlukan bagi seorang nabi. Itu baru dikatakan suci, baik itu kencingnya, darahnya, ataupun dari jalur belakangnya, itu semuanya dihukumi suci. Dan subhanallahnya, karena semuanya itu serba suci dan serba gak ada yang bau, maka ulama mengatakan setiap dari para nabi kalau buang hajat itu langsung ditelan bumi tanpa disiram. Jadi gak usah dibersihin, itu gak perlu. Dan Rasulullah ketika mempersiapkan air itu butuhnya hanya untuk istinja, bukan untuk membersihkan kotoran. Nek kula jenengan lak beda. Lek WC ini rusak ngokong itu, gak hilang masalahnya kan, disiram sembarang kali nggak bisa. Nah, di sini berkaitan dengan harta haram, maka harta haram itu nggak ada masrofnya, nggak ada jalan keluar untuk pengelolaan harta haram, nggak bisa. Bila hajar rajul bimalin haram, kalau ada orang haji dengan harta yang haram, faqala, kemudian orangnya bilang labbaik, wahai Gusti Allah, nggih, kula penuhi panggilanmu. Qala lahu azza wa jal, dibales sampai Gusti Allah, la labbaik wala sa'daik. Aku gak nyeluk, aku juga gak ngarakno kon bunga. Jadi ini orang-orang yang model-model kayak gini mereka merasa bahwa dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, maka kemudian hartanya menjadi halal. Pernah ada orang ditanya, atau biasanya ini pernah terjadi, kalau dapat cerita dari Madura tempat tugas. Orang jadab itu kan, orang jadab itu kalau versi kita, versi kulon jenengan, itu orang yang kesadarannya hilang. Cuman hilangnya bukan karena urusan dunia, tapi karena fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh kecil, jenengan lek ono arek nguber layangan ketika kakinya tergores dengan beling dan lain sebagainya, bukan dia nggak merasa sakit, dia sakit cuman nggak dirasakan. Yang bikin dia nggak merasa sakit adalah karena dia lagi fokus untuk kejar layangan. Maka orang-orang yang jadab itu ibaratnya koyok sesuatu yang menimpa, maka orangnya itu namanya majdub, diambil level atau kesadarannya, alam sadarnya diambil. Orang-orang yang majdub itu sudah nggak sadar lagi terhadap manusia, tapi dia sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang paling populer di Indonesia, Wan Sehan, Habib Syekhon Al-Bahar dari Jakarta. Kalau nggak tahu tepatnya dari mana. Atau kalau di Jawa Timur ini ada Habib Abu Bakar Segaf. Itu non saya mulai jenengan ningali Habib Bakar Segaf. Sarungan kami dia. Ya, sarungan didukuri dengkul. Mari ngono rokokane gak kayak wong rokokan. Kayak wong dulinan, tapi rokokan gebus-gebus. Nah, memang hal itu jangan diposting. Kalau kita posting salah kita. Kenapa? Gak semua orang itu paham. Gak semua orang itu paham. Mesti orang bakal nyangkut atau mengaitkan dengan seperti ini. Kondiki ini dibilang wali. Ini kalau belajar nawang salah. Wali itu dimeloi. Nah, kalau ada wali itu model kayak ini, buktinya Nabi itu semuanya normal kok. Nah, karena kita belajar semuanya ada tuntunannya, maka kita katakan bahwasanya Nabi itu kenapa kok nggak ada yang jadab? Karena Nabi itu memang mengajarkan dan Nabi itu untuk ditiru. Dan orang majdub itu nggak bisa ditiru. Jangan kan melok majdub ya deng megendeng kalau sekarang. Paham? Bahkan lebih parahnya lagi, orang majdub jangan coba-coba berani dekat jenengan untuk minta doa. Oh, majdub jenengan jaluk idonga. Ketok nun sewu iki mari maksiat, mari mangan riba, mari ngerasani, langsung dibilang sewu coranu anjing awakmu. Ya insya Allah meskipun gak rupa anjing, tapi perlakuannya atau perbuatannya bisa-bisa jadi seekor anjing. Omongannya sudah gak terkontrol sudah.
Karena dia melihat wong koyo ini gak pantas ngadep Gusti Allah. Ini saya pernah dengar cerita nisbah ke Kiai Hamid, tapi yang pernah dengar itu bukan ke Kiai Hamid, nggak tahu kepada siapa. Itu ada satu walinya Allah, di mana walinya ini nggak sholat Jumat, nggak Jumatan. Kemudian diiktirad, ditentang sama beberapa orang. Jenengan ini sudah populer seorang wali di kini, kiai, masyayikh, tapi jenengan kok malah gak sholat Jumat. Iki kiai ini, wali ini gak banyak omong, melu aku. Ketika ikut ada di samping, iki dengar longgus sok ngarep dewi dino Jumat. Kalau jenengan delok YouTube wong-wong sing iso koyo mata batin itu loh. Gambarannya kayak gitu, cuman beda. Kayak dibuka apa yang dia rasakan, didelok. Ternyata ketika dibuka sama dia ndelok menungso iku ya sudah badannya tok manusia, tapi nun sewu kepalanya itu bukan manusia lagi. Celeng, wedhus, sapi, ulo, wedhus. Kenapa? Tasawur perubahan fisik atau wajah tadi itu menggambarkan perilakunya. Ya ada orang-orang sing apik itu ada. Akhirnya si walinya bilang, "Kon ngerti apa gak sholat Jumat nggih? Pola yang ini. Mos aku sholat Jumat ambil wong, ambil ketek, ambil ulo, ambil baju, ambil anu." Maka nggak salah kalau ada istilah buaya darat kek apa maneh. Julukan-julukan sing aneh-aneh itu. Jadi nggak bisa. Hal yang semacam itu memang nggak bisa untuk kemudian kita ceritakan ke masyarakat luas, ke orang awam. Pada intinya, nah ini terkait dengan harta haram nih. Di tempat tugas saya di Madura, itu ada orang jabat, entah jadi sudah pejabat mau nyalon lagi atau dia mau nyalon. Sowan nang salah satu kiai, adiknya almarhum Yai Muhaimin, Engjelan. Almarhum Yai Muhaimin, adiknya kulo supe namanya siapa. Itu ketika sowan langsung lesen teko itu pejabat DPR atau apa dijaluri. Kon nggawa apa? Mboten mbuh bahasa Inggrisnya apa gak paham. Intine gak nggawa apa aku. Mulya nggawa 100 juta. Pulang kamu bawa 100 juta. Wa ma'ruf, terkenal sudah orangnya. Ketika orang itu bawa 100 juta, langsung diajak memburi nang ngene karangane kiainya tadi itu. Langsung diobong langsung duit 100 juta diobong cuma-cuma. Kenapa? Karena beliau tahu ini uang bukan uang yang halal, tapi ini uang sing haram. Gak pantas kon kayak no sapa wae, kon olah gawe apa wae, gak pantas untuk kemudian kamu gunakan uang 100 juta ini. Dan kalau datang ke pondok, misal pulau ngimami, pondok itu subhanallah. Jadi tempatnya anak alia, kan cara sekolah itu kan ono ibtidak, sanawi, ali kan gitu. Nah, untuk anak alia itu disendirikan memang. Kebetulan saya waktu bertugas di alia. Pulau ngimami sholat. Enak-enak wiritan, cara saiki maca rotib. Kan ngadep kiblat kula, mimpin ngadep kiblat. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Iku beliau langsung teko. Beliau iki teko nang gene arek alia. Sandal iki dicopot pisan. Iso bahasa kita ngamplengi santri sing melanggar dina iku. Dan semuanya tepat sing dikamplengi sing melanggar anjene. Cepok. Di hatiku, aku masuk kena pisan aku tidak gitu. Lah kena gak lucu sih imam begini masalah ini. Iki guru tugas iki. Pada beliau pergi aku noleh. Karena dia paham bisa. Maksudnya anak sudah paham dan diam sudah. Nggak tahu beliau masih ada atau sudah meninggal dunia. Walhasil kalau ketemu orang-orang yang jadat-jadat ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sudah sih. Sing ono ya kita jaga diri, jaga jarak gitu. Jangan nekat-nekat, golek barokah. Golek barokah salah itu ngomong ngono itu. Kita ambil rahmat itu dari orang-orang yang memang cara interaksinya bagus. Kurang gelas kita. Nah. Kemudian Esta.
nomor 138, Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Itu dibukain nggak apa-apa. Sebutkan kenanglah kebaikan orang yang mati di antara kalian, dan jangan pernah kalian menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Manusia itu punya satu watak, satu tabiat yang jelek secara lahiriah. Settingan awal menungso itu memang dengan banyak kekurangan supaya orang itu diperintah belajar. Orang lahir rata-rata medit, rata-rata sudah. Kalau Yai Anwar Zahid itu mesti bayangno atau gambarno nopo. Orang ketika lahir itu posisi tangannya gegem, ya kan? Akhirnya sama beliau itu kayak filosofi bahwasanya secara lahiriah menungso itu punya watak pelit. Kemudian orang itu secara lahiriah juga punya watak mesti kalau duwe opo-opo merasa sombong atau hebat. Itu sudah. Yang punya ilmu juga termasuk. Makanya yang pernah kulo bilang jenengan, ilmu itu ada 3 tahap. Nah, kalau kita berhenti di tahap pertama, kata Imam Syafi'i, tahap pertama kita belajar dan kita stop di tahap pertama, maka ilmu yang kita pelajari itu hanya akan menghasilkan kesombongan. Jangan belajar, paham, ngerti, muncul sombongnya. Delok wong iki salah diilokno, delok wong iki salah dikritik, delok iku gak cocok diilokno. Ada. Itu tahap pertama, orang belajar sampai selesai di situ. Tapi kalau kita naik level, dengan selalu belajar, maka kata Imam Syafi'i, tawadhu, orang itu akan muncul sifat tawadhunya. Ilmunya menuntun dia untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Delok wong salah, ya Allah, ya dia salah, tapi kan bisa jadi aku ini bener, cuman aku akeh dosane. Dia salah karena dia bodoh, dia nggak tahu. Terus seperti itu. Tapi kalau kita level ketiga, ini levelnya ulama yang betulan adalah orang mencari ilmu, orang mencari ilmu, level ketiga itu level terakhir, kemudian dia sadar betul bahwasanya yang dia ketahui itu masih lebih sedikit dibanding yang tidak dia ketahui. Jadi jenengan temenan golek ilmu, jenengan bakal sadar, ya Allah betapa bodohnya aku iki sian. Betapa nggak iso ya aku bisa terus kayak gitu pasti. Abi tadi jenengan di masjid apa? Kultum tadi kan bahas apa? Huh? Oh sebelum maghrib sih. Kultum traweh itu bahas ilmu, bahas majelis ilmu. Kemarin yang bahas majelis ilmu juga tak delok, maksudnya aku nggak bilang ke Abi, cuman aku delok paling Abi gini ningali wong saiki ya, cara wong itu belajar itu gak pati serius, kan ketok ah. Itulah sebabnya kenapa kok jenengan kalau bisa ngaji kayak gini, jenengan ada kitab supaya jenengan lebih apa? Lebih enak niati, tak kono Faruk itu diguyu nang jijik. Nah, lek jenengan ngaji di masjid ambil sembojong aja jenengan senden yang muri. Nah, oleh apa sih? Oleh gorengan akhirnya kok. Iya kan? Jadi kalau ditanya kapan serius sih? Yuk kapan deh? Harus ada waktu serius itu, kita harus punya waktu niat temenan. Atau kalau jenengan nulis nyatet kayak Hanif ini nyatet aja direkam tapi direkam di set kayak direkam nona. Walhasil ada ini tak termasuk tabiat manusia. Orang itu lebih suka menceritakan keburukan, mendengar keburukan dibanding menceritakan kebaikan dan mendengar kebaikan. Ono tapi nih ketika siapa almarhum Kaji Matur itu meninggal, langsung terbesit di hati, ya Allah, uang iku sudah mati, orang kalau sudah meninggal
kalau kita punya salah ke orang, kemudian kita meninggal, kita bisa diwakili, kula mewakili almarhum, kan gitu. Kita mewakili almarhum. Almarhum ini yang namanya manusia pasti punya salah teng jenengan semua. Jadi saya mohon kepada jenengan untuk memaafkan nggih. Orang pasti ngomong nggih kita maafkan, enteng si Anji. Tapi coba kalau dibalik kasusnya. Orang yang kita rasani, yang kita bully, yang kita fitnah, ternyata mati duluan. Katanya jauh sepuluh nang gitu nih, nang kuburane. Utawa diumumno, ngapunten nggih kula sering ngrasani nang keluargae, tambah dikebloki nang keluargae mesti. Oh iki sing biyen ngrasani biyen, sing ngilok-ngilokno bapakku biyen. Enggak bisa. Artinya apa? Inna fil mauti la ibrah. Saat temennya kematian itu banyak mengandung pelajaran. Ya salah satu pelajarannya di situ. Bahwasanya kehidupan kula jenengan ini ya kehidupan yang pasti kalau kita nggak mau saling memaafkan, mengakui kesalahan, yang ada kita mati membawa resiko besar kita. Karena hubungan kita sama Allah, kalau hubungan kita sama Allah, kita mungkin ono bolong sholati, ono bolong posoni. Kemudian kita malam berdoa, kita minta maaf, kita tobat, insya Allah diampuni besar masih. Tapi kalau kita sudah ngerasani orang, masih khatam Quran itu nggak cukup untuk membuat dosa kita diampuni, karena hubungannya bukan sama kita, bukan sama Allah, tapi sama manusia. Maka dari itu Imam Hasan Basri bilang, aku iku, kalau gak Imam Sufyan Tsauri, aku iku lek kongkon ngerasani misal wong sing tak rasani cuma siji, sapa? Ibuku dhewe. Loh kenapa kok saya ngerasani ibuku? Bukan berarti beliau ngerasani ibunya. Beliau melihat pahala sholatku, posoku, tahajudku itu yang pantas dapat transferan pahala siapa? Ya ibu saya. Artinya ketika saya ngerasani ibu, pahala saya dipindah kepada ibu saya. Buat apa saya ngilono orang lain? Aku ngilono Hanif, pahalaku teng sinten? Ya teng saudara Hanif. Kan percuma kita ibadah akhirnya seperti itu. Jadi pada intinya salah satu fungsinya kita ngaji adalah memperbaiki rem awak dhewe iki. Minyak rem iki entek, ngelos terus akhirnya. Jadi sing kate rasa-rasa ini ya Allah iya sih. Mosok kate sampai umur 45 sih baca rasa-rasa naik ya. 45 ji berapa ji? 48. Wis jawazal arba'in. Sing kate 40 sama kate 40 iki. Mas Rangga berapa? 36. 40 siapa 40 kita? Mas Ridho berapa Ridho? 3 berapa? 34. Oh 34 itu Purwodadi itu. Lawang ya 34 ya. Iya kan? Ini servis itu. Lek umur 40 itu hati-hati pokoknya. Oh berapa saya salah? 4 berapa? 45. Udel penisar tolong bola jangan kacang ya. Ada pertanyaan visual?